Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode ini, yaitu episode ke-41, saya akan membahas upaya merespon kritik ulama terhadap filsafat. Mengingat terdapat kritik-kritik yang sangat keras dari para ulama terhadap filsafat, maka muncul filosof-filosof muslim yang berupaya merespon kritik-kritik itu, antara lain adalah Al-Kindi dan Al-Amiri. Al-Kindi merupakan filosof pertama yang membangun konsep keselarasan agama dan filsafat, atau at-taufiq bainad din wal falsafah. Sebagai respon terhadap kritikan itu, sekaligus mengisi kekosongan filsafat Yunani yang belum memiliki perhatian terhadap bahasan tersebut. Keselarasan agama dengan filsafat itu didasarkan pada 3 alasan. Yang pertama, ilmu agama adalah bagian dari filsafat. Tolong para pendengar dan penyimak untuk cermat dalam memahami ini, karena pernah dalam suatu seminar saya digugat karena gara-gara salah paham, dikira agama bagian dari filsafat. Jadi yang benar menurut Al-Kindi sebagai alasan pertama adalah ilmu agama adalah bagian dari filsafat. Jadi ilmu agama itu memang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, bahan-bahannya mendasarkan pada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, baik hadis Nabawi maupun hadis Qudsi, tetapi mekanisme penyusunannya itu menggunakan mekanisme filsafat. Karena itu ilmu agama adalah bagian dari filsafat. Sekali lagi, bukan agama bagian dari filsafat, tetapi ilmu agama bagian dari filsafat. Ilmu agama dengan agama tentu beda, meskipun terkait erat. Alasan Al-Kindi yang kedua, wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan kebenaran filsafat itu saling berkesesuaian. Sedangkan alasan ketiga, menuntut ilmu secara logika diperintahkan dalam agama. Jadi 3 alasan ini yang mendasari Al-Kindi dalam mengkonstruk konsep tentang keselarasan agama dengan filsafat itu. Selanjutnya Al-Kindi mengatakan bahwa orang yang menolak filsafat berarti telah mengingkari kebenaran, sehingga dapat dikelompokkan sebagai kafir, tanda petik. Artinya mengingkari kebenaran tadi. Bukan kebenaran secara teologis, tetapi kebenaran dalam perspektif filsafat. Selanjutnya Al-Kindi mengatakan bahwa hasil filsafat yang bertentangan dengan agama tidak dapat dijadikan dalih untuk menolak filsafat, sebab bisa dilakukan takwil lantaran bahasa Arab memiliki 2 makna, yaitu makna hakiki dan makna majazi, atau makna figuratif atau makna kiasan. Takwil tadi sebenarnya adalah menggeser makna hakiki menuju makna majazi, makna kiasan, karena dengan menggunakan makna kiasan ini lebih rasional. Dan dalam beberapa kasus kalau menyangkut agama itu lebih sesuai dengan pesan-pesan ketauhidan.
Selanjutnya, pemikiran Al-Kindi tentang keselarasan antara agama dengan filsafat itu mempengaruhi pemikiran Ikhwanus Shafa, pemikiran Ibnu Rus, pemikiran Ibnu Tufail, dan filosof-filosof muslim lainnya. Ikhwanus Shafa misalnya memperluas konsep keselarasan agama dengan filsafat itu menjadi dia memadukan agama-agama yang berkembang pada waktu itu dengan filsafat. Dengan kata lain, di tangan Ikhwanus Shafa sebagai pengaruh dari pemikiran Al-Kindi tadi, Ikhwanus Shafa memperluas dengan konsepnya keselarasan agama-agama dengan filsafat. Maksudnya bukan hanya agama Islam tetapi juga agama-agama yang lain. Selanjutnya, Ibnu Rus sebagai filosof yang terpengaruh pada pemikiran Al-Kindi tentang keselarasan agama dan filsafat itu, Ibnu Rus menyatakan agama sejalan dengan filsafat. Tujuan dan tindakan filsafat sama dengan tujuan dan tindakan agama. Tinggal masalah keselarasan keduanya dalam metode dan permasalahan materi. Jika yang tradisional itu ternyata bertentangan dengan yang rasional, maka yang tradisional harus ditafsirkan supaya selaras dengan yang rasional. Hal ini dijelaskan dalam kitabnya Ibnu Rus yang berjudul Faslul Maqal fi ma bainal hikmah was syariah minal ittisal. Menurut Ibnu Rus, kegiatan berfilsafat benar-benar merupakan pelaksanaan perintah Allah dalam kitab suci. Maka filsafat dan agama maupun syariat merupakan dua saudara kandung, sehingga merupakan kedoliman besar apabila memisahkan antara agama dengan filsafat itu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu Ibnu Tufail mengembangkan konsep keselarasan agama dengan filsafat itu dalam romannya Hayy bin Yaqdhan, artinya hidup seorang anak kesadaran. Intinya dalam roman itu Ibnu Tufail menggambarkan adanya seorang anak yang hidup di tengah hutan belantara, hanya berkawan dengan binatang dan dilingkungi oleh tumbuh-tumbuhan tanpa tersentuh oleh manusia sama sekali. Itu namanya Hayy. Nah, Hayy itu diasuh oleh rusa betina. Kemudian dalam waktu berikutnya pengasuhnya atau rusa betina itu ternyata mati. Si Hayy bin Yaqdhan itu kemudian berupaya untuk mencari tahu mengapa pengasuhnya atau rusa betina itu mati, sehingga coba digerak-gerakkan, bahkan juga dibedah. Ternyata di dalam tubuh rusa betina itu tidak ada gerakan apapun. Akhirnya Hayy bin Yaqdhan itu berpikir berarti ada kekuasaan yang jauh lebih besar daripada rusa betina sebagai pengasuhnya, daripada dirinya sendiri, daripada seluruh makhluk di alam semesta itu. Nah, ini yang namanya yang maha kuasa. Karena maha kuasa, maka tentu kalau diurut-urut tentu maha esa. Sebab kalau berkelompok itu dipertanyakan lagi kekuasaannya. Nah, dari situ kemudian selang tidak lama ada seorang mubalek yang namanya Absal, ada yang penulis yang mengatakan Asal, itu mendengar ada seorang yang hidup di tengah hutan belantara tanpa didampingi orang lain, maka dia kemudian menelusuri semak belukar di hutan-hutan itu untuk menemukan orang tersebut dan akhirnya berhasil.
Nah, setelah berhasil, karena dia seorang mubaligh, maka dia banyak mendakwai terhadap Hayy bin Yaqdhan itu bahwa kita itu sebagai manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan, maka alam ini juga ciptaan Tuhan, kita semuanya ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan itu maha kuasa karena menciptakan alam dan seisinya, dan Tuhan itu Maha Esa. Nah, yang terakhir, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa itu bernama Allah. Nah, di sini roman ini menjabarkan dalam bentuk versi lain dari pemikiran Al-Kindi tersebut, yaitu keselarasan antara agama dan filsafat. Agama disimbolkan oleh absal seorang mubaligh, sementara akal disimbolkan oleh seorang Hayy bin Yaqdhan. Keduanya bisa ketemu. Meskipun di dalam roman itu terlihat sekali bahwa pemikiran Hayy bin Yaqdhan sebagai simbol filsafat hanya mentok sampai pada adanya Tuhan yang Maha Esa. Tapi itu adalah prestasi sebuah pemikiran filosofis. Kesimpulan yang diperoleh oleh Hayy bin Yaqdhan itu, kalau menurut Mu'tazilah, kaitannya dengan wahyu. Wahyu juga menyebutkan beberapa kali, maka wahyu berfungsi sebagai konfirmasi. Kemudian Absal memberikan tambahan terhadap pengetahuan Hayy bin Yaqdhan itu yang tidak bisa dicapai oleh Hayy bin Yaqdhan tentang nama Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Esa itu, yaitu Allah. Kalau menurut Mu'tazilah, maka wahyu yang memberitahu tentang nama Tuhan, yaitu Allah itu, berarti wahyu telah menjalankan fungsinya sebagai fungsi informasi. Selanjutnya, yang menjawab kritikan-kritikan ulama yang kedua adalah Al-Amiri. Al-Amiri itu muridnya filosof Al-Balkhi. Al-Balkhi itu muridnya filosof Al-Kindi tersebut. Jadi dari genealogi intelektual, Al-Amiri itu ibaratnya adalah cucunya Al-Kindi. Al-Amiri berupaya meyakinkan para ulama yang menentang filsafat melalui dua macam upaya yang meyakinkan. Pertama, Al-Amiri meyakinkan bahwa filsafat bukan pengetahuan asing. Filsafat Yunani merupakan warisan dari nenek moyang kaum muslimin, sehingga masih dalam tradisi kenabian atau tradisi nubuah. Al-Amiri mencatat bahwa filosof pertama, Thales, sebenarnya bukan orang Yunani tetapi orang Asia kecil, mungkin sekarang Turki. Kebetulan Turki itu jejer bertetangga dengan Yunani. Dari Turki ke Yunani atau dari Yunani ke Turki perjalanannya hanya 15 menit, seperti melintasi jembatan Suramadu. Selanjutnya, menurut Al-Amiri, sumber yang diambil Yunani sebenarnya dari Timur Tengah, seperti Babilonia, Irak. Jadi Babilonia sekarang sudah berubah namanya menjadi Baghdad di Irak. Kemudian sumber dari Syria dan Mesopotamia. Kemudian Pitagoras sebenarnya belajar dari Ashabu Sulaiman, sahabat-sahabat Nabi Sulaiman. Berikutnya lagi, filosof-filosof Yunani awal sebenarnya juga belajar pada Luqman Al-Hakim dan Hermes yang dikenal sebagai Nabi Idris. Luqman Al-Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman itu, sementara Hermes oleh filosof-filosof Yunani diyakini sebagai orang yang memiliki kemampuan tinggi, mampu menangkap sabda dewa dan mampu mentransformasikan ke dalam bahasa manusia. Dari sini kemudian melahirkan ilmu hermeneutik, dan ternyata Hermes itu dikenal dalam khazanah Islam sebagai Nabi Idris.
Yang kedua, Al-Amiri meyakinkan bahwa filsafat Yunani sebenarnya memiliki konsep mengenai keesaan Tuhan, wujud Tuhan, hari akhir, maupun pahala dan siksa. Nah, hal ini untuk menyangkal faham batiniah yang menganggap bahwa filsafat tidak mengenal Tuhan. Ternyata hasil penelitian Al-Amiri itu berlawanan 180 derajat. Meskipun filsafat Yunani ternyata juga mengandung unsur-unsur atau pesan-pesan religius. Penjelasan ilmiah mengenai problem-problem tersebut, problem-problem filsafat dan temuan-temuan barunya dari hasil penelitian Al-Amiri itu terdapat dalam kitabnya yang berjudul Kitab Al-Amad Alal Abad, yang mengakses informasi dari kitab karangan Plato berjudul Kitab Paido. Nah, ini menarik sekali sebenarnya untuk dikaji lebih dalam. Biasanya tokoh filsafat Islam yang sekarang masih hidup di Indonesia banyak mengulas ini adalah Bapak Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. Beliau punya khazanah yang kaya terhadap persoalan-persoalan yang saya bahas dalam episode ini. Demikian saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.